Michael Saylor, ketua strategi eksekutif, sangat percaya pada kekuatan Bitcoin. Dia membayangkan masa depan di mana Bitcoin berkuasa sebagai aset global terkemuka. Komitmen Saylor terhadap visi ini tak tergoyahkan, dan dia secara aktif membentuk arah strategi agar selaras dengan masa depan ini. Pengaruhnya di dunia keuangan, dikombinasikan dengan keyakinannya yang tak tergoyahkan pada Bitcoin, menjadikannya sosok yang patut diperhatikan di dunia mata uang kripto. Adopsi awal dan advokasi vokal Saylor telah menempatkannya sebagai suara terkemuka dalam gerakan Bitcoin. Kesadaran ini memicu semangatnya, membuatnya memperjuangkan Bitcoin tidak hanya sebagai investasi, tetapi sebagai teknologi revolusioner. Pada tanggal 7 Mei 2025, di konferensi Bitcoin untuk perusahaan di Orlando, Florida, Saylor membuat prediksi yang berani. Dia menyatakan bahwa kapitalisasi pasar Bitcoin akan mencapai 280 triliun dolar yang mencengangkan. Pernyataan ini menggemparkan dunia keuangan, memicu diskusi dan debat di antara investor dan ekonom. Prediksi Saylor bukan berdasarkan spekulasi belaka. Dia mendukungnya dengan analisisnya tentang potensi Bitcoin dan tingkat adopsinya yang terus meningkat. Dia berpendapat bahwa sifat desentralisasi Bitcoin, pasokan yang terbatas, dan meningkatnya penerimaan sebagai penyimpan nilai akan mendorong harganya ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kata-katanya memengaruhi keputusan bisnis dan individu yang mempertimbangkan untuk memasuki pasar mata uang kripto. Prediksi Saylor tentang Bitcoin yang mencapai kapitalisasi pasar 280 triliun dolar berakar pada keyakinannya bahwa Bitcoin akan menjadi kelas aset utama secara global. Dia membayangkan masa depan di mana Bitcoin melampaui emas, real estate, dan bahkan pasar saham tradisional dalam hal nilai pasar. Dia menunjukkan meningkatnya adopsi institusional Bitcoin dengan perusahaan besar dan bahkan pemerintah menunjukkan minat pada aset digital ini. Jalan menuju 280 triliun dolar, menurut Saylor, diaspal dengan peningkatan adopsi, kejelasan peraturan, dan kemajuan teknologi. Dia percaya bahwa semakin banyak orang memahami proposisi nilai Bitcoin, permintaannya akan melonjak. Kejelasan peraturan ini, dikombinasikan dengan peningkatan teknologi yang berkelanjutan, akan membuka jalan bagi adopsi massal, mendorong harga Bitcoin ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saylor menekankan bahwa Bitcoin bukan hanya aset spekulatif, tetapi teknologi transformatif, dengan potensi untuk merevolusi lanskap keuangan. Dia berpendapat bahwa sifat desentralisasi Bitcoin, transaksi tanpa batas, dan ketahanan terhadap sensor, menjadikannya bentuk uang yang unggul untuk era digital. Pergeseran kendali ini, menurut Saylor, merupakan hal mendasar untuk memberdayakan individu dan mendorong kebebasan ekonomi. Saylor membayangkan masa depan di mana Bitcoin menciptakan lapangan bermain yang setara, menyediakan inklusi keuangan, dan peluang bagi orang-orang di seluruh dunia. Prediksi berani Saylor dan keyakinan yang tak tergoyahkan pada Bitcoin telah memicu percakapan global tentang masa depan keuangan. Sementara beberapa tetap skeptis, banyak yang mulai mempertimbangkan kemungkinan dunia di mana Bitcoin memainkan peran sentral dalam ekonomi global. Saylor menantang lembaga keuangan tradisional untuk beradaptasi dan merangkul potensi transformatif Bitcoin dengan alasan bahwa mereka yang menolak perubahan berisiko tertinggal. Pesannya jelas. Masa depan keuangan sedang ditulis dalam baris kode, dan Bitcoin berada di garis depan revolusi ini. Menyadari kekuatan transformatif kecerdasan buatan, Michael Saylor telah mempelopori integrasi AI ke dalam strategi keuangan strategi. Dia membayangkan AI sebagai pendorong utama dalam menavigasi kompleksitas pasar Bitcoin dan mengoptimalkan keputusan investasi. Saylor percaya bahwa kemampuan AI untuk memproses data dalam jumlah besar dan mengidentifikasi pola dapat memberikan strategi keunggulan yang signifikan dalam lanskap mata uang kripto yang bergejolak. Integrasi strategis AI ini mencerminkan pendekatan Saylor yang berpikiran maju dan komitmennya untuk memanfaatkan teknologi mutakhir untuk mencapai kesuksesan finansial.
Dia percaya bahwa AI dapat memberikan wawasan waktu nyata dan analitik prediktif, memungkinkan strategi untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi dan gesit. Dengan memanfaatkan kekuatan AI, Saylor bertujuan untuk memposisikan strategi sebagai pemimpin di ruang Bitcoin, memanfaatkan tren pasar, dan memaksimalkan pembalian. Integrasi AI ke dalam strategi keuangan. Strategi lebih dari sekadar mengotomatiskan tugas. Ini tentang mengubah cara keputusan dibuat. Saylor menekankan pentingnya pengambilan keputusan berbasis data, memanfaatkan kemampuan AI untuk menganalisis kumpulan data yang besar, mengidentifikasi tren, dan menghasilkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Pendekatan berbasis data ini memungkinkan strategi untuk membuat keputusan investasi yang lebih tepat dan terhitung, meminimalkan risiko dan memaksimalkan pengembalian di pasar Bitcoin yang bergejolak. Dengan menghilangkan bias emosional dan mengandalkan wawasan berbasis data, strategi bertujuan untuk membuat keputusan investasi yang lebih objektif dan rasional. Bagian 3, membentuk masa depan keuangan. Visi Saylor untuk integrasi AI dalam keuangan melampaui operasi internal. Strategi, dia percaya itu akan membentuk kembali seluruh lanskap keuangan. Dia membayangkan masa depan di mana algoritma yang didukung AI mengelola investasi, menilai risiko, dan mempersonalisasi produk keuangan untuk individu. Pergeseran menuju keuangan yang digerakkan oleh AI ini, menurut Saylor, akan menciptakan sistem keuangan yang lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh semua orang. Saylor melihat AI sebagai katalis untuk inklusi keuangan, memungkinkan individu dari semua lapisan masyarakat untuk mengakses alat keuangan yang canggih dan membuat keputusan yang terinformasi tentang uang mereka. Bagian 1. Instrumen keuangan inovatif. Sejalan dengan komitmen strategi terhadap Bitcoin, Michael Saylor telah mempelopori pengembangan produk keuangan inovatif yang dirancang untuk lebih mendukung adopsi dan akumulasi aset digital ini. Dua contoh utama dari instrumen inovatif ini adalah saham preferen STRK dan STRF. Produk keuangan ini dirancang secara strategis untuk memberikan investor paparan terhadap Bitcoin, sambil menawarkan fitur unik yang selaras dengan visi keseluruhan strategi. Saham preferen STA dan STRF disusun untuk memberikan dividen kepada investor yang dibayarkan dalam Bitcoin, secara langsung menghubungkan pengembalian mereka dengan kinerja aset digital ini. Pendekatan inovatif ini memungkinkan investor untuk berpartisipasi dalam potensi kenaikan Bitcoin tanpa harus langsung membeli dan mengelola mata uang kripto itu sendiri. Bagian 2. Mendorong adopsi Bitcoin. Saylor melihat pengembangan produk seperti STRK dan STRF sebagai langkah penting dalam mendorong adopsi massal Bitcoin. Dia percaya bahwa dengan menciptakan instrumen investasi yang lebih mudah diakses dan familiar yang terkait dengan Bitcoin, strategi dapat menarik lebih banyak investor, termasuk mereka yang mungkin ragu untuk berinvestasi langsung dalam mata uang kripto di masa lalu. Peningkatan aksesibilitas ini, menurut Saylor, adalah kunci untuk membuka gelombang adopsi Bitcoin berikutnya. Dengan menerbitkan saham preferen yang membayar dividen dalam Bitcoin, strategi menciptakan mekanisme untuk mengakumulasi lebih banyak Bitcoin, tanpa membelinya secara langsung di pasar terbuka. Pendekatan strategis ini memungkinkan strategi untuk meningkatkan kepemilikan Bitcoin-nya, sambil juga memberikan peluang investasi yang menarik bagi investor. Dalam sebuah langkah yang semakin memperkuat komitmen strategi terhadap Bitcoin, perusahaan mengumumkan penawaran saham besar yang bertujuan untuk mengumpulkan 21 miliar dolar. Manuver keuangan yang berani ini, yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia korporat, mengirimkan pesan yang jelas kepada pasar. Strategi bertaruh besar pada masa depan Bitcoin. Keputusan untuk mengumpulkan modal dalam jumlah yang begitu signifikan untuk tujuan tunggal, memperoleh lebih banyak Bitcoin, menggarisbawahi keyakinan Saylor yang tak tergoyahkan pada aset digital tersebut. Para pendukung memuji visi berani Saylor dan komitmennya untuk memposisikan strategi di garis depan revolusi Bitcoin. Kritik, bagaimanapun, mempertanyakan kebijaksanaan investasi sebesar itu dalam kelas aset yang bergejolak. Saylor tidak terpengaruh oleh kritik tersebut, tetap teguh pada keyakinannya
dengan alasan bahwa Bitcoin mewakili penyimpan nilai yang unggul dibandingkan dengan aset tradisional. $21 miliar yang dikumpulkan dari penawaran saham dialokasikan untuk satu tujuan utama, untuk lebih memperkuat perbendaharaan Bitcoin. Strategi yang sudah substansial. Langkah ini secara efektif mengubah strategi dari perusahaan perangkat lunak dengan kepemilikan Bitcoin yang signifikan, menjadi perusahaan yang neracanya semakin ditentukan oleh posisi Bitcoin-nya. Dengan meningkatkan kepemilikan Bitcoin-nya secara signifikan, strategi bertujuan untuk mendapatkan manfaat dari potensi kenaikan kelas aset yang sedang berkembang ini, sambil juga berkontribusi pada likuiditas dan stabilitas pasar secara keseluruhan. Saylor membayangkan masa depan, di mana memegang cadangan Bitcoin yang besar, akan menjadi praktik standar bagi perusahaan yang berpikiran maju, dan strategi bertekad untuk berada di garis depan pergeseran paradigma ini. Keputusan untuk mengumpulkan $21 miliar untuk membeli Bitcoin mengirimkan sinyal yang kuat ke pasar. Strategi memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan pada potensi jangka panjang aset digital ini. Langkah berani ini bukan hanya tentang mengakumulasi Bitcoin, ini tentang membuat pernyataan. Saylor ingin dunia tahu bahwa strategi memandang Bitcoin sebagai aset strategis, bukan investasi spekulatif. Tindakan strategi memicu gelombang minat pada Bitcoin dari dunia korporat. Perusahaan-perusahaan yang sebelumnya ragu untuk berinvestasi dalam Bitcoin, mulai mempertimbangkan kembali pendirian mereka, menyadari bahwa strategi, perusahaan yang mapan dan dihormati, telah memasang taruhan yang signifikan pada masa depannya. Dia percaya bahwa dengan menunjukkan kepercayaan perusahaannya sendiri pada Bitcoin, dia dapat mendorong orang lain untuk mengatasi skeptisisme mereka dan merangkul potensi teknologi transformatif ini. Komitmen Michael Saylor terhadap Bitcoin melampaui sekadar memperoleh dan memegang aset digital. Dia secara aktif mendorong perusahaan lain untuk mempertimbangkan implikasi strategis dari mengintegrasikan Bitcoin ke dalam operasi mereka. Saylor sangat percaya bahwa adopsi Bitcoin bukan hanya masalah diversifikasi keuangan, tetapi langkah penting bagi perusahaan untuk berkembang di dunia yang semakin digital dan terdesentralisasi. Dia berpendapat bahwa perusahaan yang gagal beradaptasi dengan lanskap ekonomi yang berubah, terutama kebangkitan Bitcoin, berisiko tertinggal. Sistem keuangan tradisional menurutnya semakin rapuh, dan perusahaan perlu mengeksplorasi aset alternatif seperti Bitcoin untuk melindungi masa depan keuangan mereka. Pesan Saylor jelas, waktu bagi perusahaan untuk mendidik diri mereka sendiri tentang Bitcoin dan mempertimbangkan potensinya adalah sekarang. Visi Saylor melampaui perusahaan individu yang mengadopsi Bitcoin. Dia membayangkan masa depan di mana bisnis berkolaborasi dan berbagi pengetahuan untuk menavigasi kompleksitas lanskap keuangan yang terus berkembang. Dia menyadari bahwa transisi ke ekonomi inklusif Bitcoin membutuhkan upaya kolektif dan kemauan untuk merangkul ide-ide baru. Semangat kolaboratif ini, menurutnya, akan sangat penting dalam mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang dihadirkan oleh teknologi transformatif ini. Dia percaya bahwa dengan bekerja sama, perusahaan dapat menetapkan praktik terbaik, mengembangkan solusi inovatif, dan menciptakan sistem keuangan yang lebih kuat dan inklusif. Keyakinan Michael Saylor yang tak tergoyahkan pada Bitcoin menular. Dia menyajikan kasus yang meyakinkan mengapa perusahaan perlu mempertimbangkan secara serius Bitcoin sebagai aset strategis. Tindakannya, mulai dari memperoleh Bitcoin senilai miliaran dolar, hingga mengembangkan produk keuangan inovatif, berbicara lebih keras daripada kata-kata. Saylor tidak hanya memprediksi masa depan, dia secara aktif membangunnya. Satu Bitcoin pada satu waktu. Dia menantang kita untuk melihat melampaui sistem keuangan tradisional dan merangkul kekuatan transformatif Bitcoin. Apakah prediksinya tentang Bitcoin mencapai kapitalisasi pasar $280 triliun menjadi kenyataan atau tidak? Satu hal yang pasti, Michael Saylor adalah kekuatan yang harus diperhitungkan, dan dampaknya pada masa depan keuangan tidak dapat disangkal. Oke, itu tadi pembahasan kita dalam video ini. Semoga bisa kasih insight baru buat kalian semua. Jangan lupa klik like kalau suka,
komen kalau mau tanya atau diskusi. Dan tentu saja, subscribe Ainova Channel supaya nggak ketinggalan konten-konten terbaru seputar AI, kripto, dan Web3. Sampai ketemu di video berikutnya. Stay smart, stay ahead.